Anehnya Hajar Aswad ini rukun aja cuma ngarahnya ke New Zealand, Australia, terakhir Indonesia aja negara muslim. Di mana dimulai tawaf? Di Hajar Aswad, di rukun Hajar Aswad. Jangan-jangan saya berpikir kebangkitan Islam juga dimulai dari Indonesia, karena jemaah haji 210.000 setiap tahun. Kalau tidak dari Indonesia, dari mana? Itu terbesar. Nah, dulu Nabi mengarah ke Baitul Maqdis. Nah, tapi apa yang mengganggu batin Rasulullah waktu itu? Ketika beliau ingin ke sini disuruh ke Baitul Maqdis, padahal dua-duanya tidak suci. Ka'bah penuh dengan berhala, Baitul Maqdis saat itu apa? Mengarah ke Pelbak. Pelbak itu tempat pembuangan sampah orang-orang Yahudi. Karena di Pelbak, tempat pembuangan sampah itu searah dengan Baitul Maqdis itu, di situ dulunya salib itu dibuang. Akhirnya orang Yahudi tidak ingin kembali Nasrani keluar, ditimpuk itu dengan kotoran. Ketika Ibu Konstantin memimpin Romawi pada itu, dia cari salib itu. Akhirnya ada yang menunjukkan bahwa salib itu di situ, di Pelbak itu, tempat kotoran pembuangan sampah Yahudi itu. Marah Ibu Konstantin, dibongkar, digali, akhirnya ada salib itu. Dibangunnya di situ namanya Spurger, gereja suci. Nah, kalau mengarah ke Baitul Maqdis, hati Nabi juga tidak tenang karena mengarah ke sampah. Nah, mengarah ke Ka'bah, hati Nabi juga tidak tenang karena penuh dengan berhala. Waktu itu, anehnya Nabinya, Abraha dengan kepentingan politik dia membangun benteng Al-Khalis waktu itu. Saingan yang menandingi sampai sekarang ada. Benteng Al-Khalis itu menandingi Ka'bah supaya orang-orang World Trade Center perdagangan dunia pindah ke sana. Tapi ada nggak orang yang mau ke sana? Tidak ada. Tapi malah ada orang penduduk dari Makkah malah kencing di situ. Marah Abraha. Padahal tidak perlu Abraha marah. Tapi karena ingin besar keinginan menghancurkan Ka'bah dan peradaban Arab, dia mengalaskan itu, dia serang Makkah. Kata Abdul Muttalib, saya tidak ingin menjaga Ka'bah, kalau mau hancur, hancur saja karena pemiliknya bukan saya. Ada pemiliknya Ka'bah ini. Kaidah di budaya yang saya jelaskan dari sebelumnya itulah yang menjadikan Abraha itu harus dimusnahkan. Kalau tidak salah di Wadi Muhasir, sehingga orang-orang yang waktu itu menuju ke Musdalifah dari Arafah harus mempercepat perjalanannya di Wadi Muhasir dan banyak-banyak minta perlindungan ketika melewati Wadi Muhasir. Nah, ya kita lihat di sini. Ingat tragedi ini, tragedi WTC, World Trade Center. Ini yang diduga teroris menghancurkan ini. Kita lihat dulu lah. Detik-detiknya itu. Biar tahu kasus kejadian saat itu ini asli filmnya nih. Penghancuran gedung kembar. Nah, sampai banyak di sini yang terjun karena takut mati, karena terjun di sini. Nah, dahsyatnya lagi, selain bom ini, bom gedung World Trade Center ini, dahsyatnya lagi bom atom. Saya pernah melihat di Hiroshima, ngeri. Orang Hiroshima itu sampai sekarang trauma. Nah, kenapa bom atom nyawa itu dijatuhkan? Setelah terjadinya bom atom ini, pantas Soekarno bilang berkat rahmat Allah, bukan sekutu atau apa, berkat rahmat Allah. Karena setelah terjadinya bom ini, Indonesia merdeka. Setelah itu negara-negara Islam, Kairo, Aljazair, semuanya merdeka. Berarti deklarasi yang diucapkan Nabi, deklarasi Iqra, yang waktu itu baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca waktu itu tanggal dan waktunya sama dengan terjadinya bom atom ini. Itu menandakan apa? Deklarasi Gua Hira waktu itu yang diucapkan Rasulullah pada membaca Quran pertama waktu itu menandakan bahwa Albert Einstein membaca inti atom. Itu intinya. Seandainya Albert Einstein tidak membaca inti atom, tidak dibom oleh NATO,
waktu itu Jepang, apakah Jepang tetap menjajah atau tidak Indonesia? Tapi kenapa Soekarno menulis berkat rahmat Allah? Karena Einstein yang membaca, sehingga dia menemukan inti atom. Nah, buktinya tanggal dan jatuhnya bom api sama dengan tanggal, tidak bawa slide-nya yang khusus itu, sama dengan tanggal jatuhnya, sama dengan tanggal Nabi menerima peristiwa Isra. Al-Quran pertama kali diturunkan sama-sama Ramadan. Ini bom api.